menghadirkan ahli maupun saksi, Bang Aristo? Ya. Tadi sebelum menjawab itu, pertama saya mau menggarisbawahi dulu kata netral tadi. Ya. Saya definisikan dulu kata netral. Saya di sini itu ibaratnya komentator yang sedang melihat jalannya pertandingan. Kadang-kadang saya hanya menjabarkan fakta. Kadang-kadang kalau itu menyenggol Bang Sangaji, ya saya harus katakan. Tapi kalau saya menyenggol Bang Ade, saya harus katakan. Itu definisi netral. Tentunya di tengah-tengah makanya. Itu dulu. Itu dulu. Pertama, jadi komentator pertandingan yang melihat jalannya pertandingan. Itu pertama. Yang kedua, betul ya, ajukan saksi dan ahli ini adalah hak. Itu ada dalam pasal 65 KUHP. Baik. Ya, persoalannya bukan itu. Tapi persoalannya, apakah mengajukan saksi dan ahli ini cukup signifikan ya untuk, kalau ini ibarat pertandingan, untuk melawan balik tadi. Karena ini sudah tersangka. Ya, ini sudah tersangka, ini inches away dari masuk ke penahanan. Tidak dilakukan penahanan, tapi bahaya penahanan itu terus akan ada. Kita tidak tahu apa yang ada dalam back of mind-nya penyidik. Apakah dikasih dulu angin, kita lihat ini. Kita lihat dulu, bisa nggak membuktikan. Kalau nggak, saya tahan. Saya nggak tahu. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada. Itu yang pertama. Yang kedua, begini, betul boleh saksi dan ahli. Tapi saya selalu katakan, kalau saksi dan ahlinya Bang Sangaji ini ya tidak cukup kuat. Maksudnya apa? Gini, karena yang dipermasalahkan ini kan ijazah palsu. Nah, pertama nih definisi palsu dulu apa? Pertama, gini, kalau definisi palsu substansi itu rasanya susah untuk dilawan lagi. Kenapa? Karena UGM berkali-kali sudah mengatakan itu. Makanya sekarang bergeser definisi palsu secara ijazah secara kertas. Nah, kalau ijazah secara kertas, maka yang dilakukan ya dia harus, ahli ini harus mengatakan ijazah ini secara kertas ini itu tidak memenuhi syarat, misalnya baru dibuat. Dan untuk mengatakan itu harus diberikan akses kepada barang bukti ijazah aslinya itu. Kalau tidak punya akses, ini akan sia-sia saja ahli dan saksinya. Karena ahlinya polisi mengklaim bahwa dia sudah melaboratorium lapor ya, mengecek itu asli ya, yang dengan bahasanya yang identik dengan komparasi dengan teman-teman seangkatannya. Nah, artinya yang saya mau katakan, ini ada mountain to climb, ada gunung yang harus didaki untuk Bang Sangaji dan kawan-kawan. Karena pertandingan ini sekarang favoring pihaknya dari Mas Ade. Itu, tapi Bang Aristo, apakah menjadi hal yang lumrah, terutama dalam penyidikan sebuah kasus yang mungkin telah dilakukan penentuan tersangka ini, untuk di saat injury time kemudian mengajukan ahli maupun saksi? Sangat umum untuk mengajukan saksi dan ahli, dan itu harus dijamin. Karena gini Mbak Windy, orang mau jadi tersangka itu adalah root of all problems, akar dari segala persoalan yang akan menimpa dirinya. Kenapa? Karena